apa yang udah kita bikin di 2021 ini sebenarnya kita pernah mau menjalankan di 2006. Itu lama banget tuh. Oh. Tapi skripnya itu dulu jauh dengan konsepnya dengar dong. Ya dulu itu sok tahu lah. Kakek gue itu benar-benar seniman, nggak pernah mandi gitu kan. Kayaknya film kedua kita tukeran mau nggak? Tahu kalau gue bisa ngomong sama hantu nih sekarang gue tanya, lo kalau punya kemampuan berkomunikasi sama orang mendingan lo kasih lihat apa lo kasih dengar suaranya? Iya. Tapi lo bukannya kabur malah lo samperin kan kita rasanya pengen teriak. Itu ada hantunya di belakang. Oh iya, gitu kan. Kita mukanya ke bawah. Satu, dua. Kembali lagi di The Bricks bersama tamu kita 4L alias lo lagi. Hari ini Ucup pokok kita sama Alvin Ismail di lingkungan kecil gue juga nih dari kecil. Gue dengar lo buat satu gebrakan. Wis gebrakan. Ya memang dunia lo sih ya. Dua. Tapi gimana nih teman kecil terus tiba-tiba sampai sekarang bikin sesuatu yang menurut gue sih untuk keadaan sekarang nih out of the box sih gue bilang. Ya, gimana? Lo dulu dari SMP udah tahu jelek-jeleknya dia, lo tahu jelek-jeleknya gitu ada gak? Nah nih bicara SMP ya. Gue kan usul lo. Gue soalnya negeri, lo swasta. Dia sih negeri rasa swasta sih. Sebenarnya kita nggak tahu kenapa kita harus bermusuhan, nggak ngerti juga ngikutin budaya aja. Budaya harus lawan SMP lo ya, lawan SMP lo. Kalau bicara dari pertemanan di SMP ya gimana Vin? Lo yang mau ngomong apa gue yang ngomong? Lu dong. Hah? Lu kan sama memorinya lo lebih kuat dari gue, Cup. Oh iya memorinya gila. Gue ngeri kebablasan, ntar jelek-jeleknya ketahuan gimana? Enggak, tetap aja ya. Kita bicara dunia seni film gitu ya, sineas. Kita sekarang jadi sineas. Tetap kita berangkat dari basket. Basket. Gue selalu bilang sama Alvin, apa yang kita jalankan sekarang itu bukan suatu kebetulan sehari dua hari. Ini memang sudah digariskan dari zaman kita SMP, kenal karakter satu sama lain. Ternyata kita harus ketemu di sini karena apa yang udah kita bikin di 2021 ini sebenarnya kita pernah mau menjalankan di 2006. Itu lama banget tuh. Itu lama banget. Cuman saat itu kita masih usia 26, masih punya idealis masing-masing. Gue masih kepingin menulis di industri. Alvin masih mau fight di dunia I.O. saat itu. Nggak nyampe. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita punya brainstorming untuk film Dengar ini, gue nemuin skrip lama kita. Vin, boleh percaya boleh enggak? Saat kita mulai brainstorm soal Dengar ini, kita nemuin skrip lama kita yang pasti udah kacret banget. Pertanda nih kita emang harus kerja bareng lagi. Tapi skripnya itu dulu jauh dengan konsepnya Dengar dong. Ya dulu itu sok tahu lah. tapi skrip itu bukan kacrut dong. Skrip itu nggak kacrut. Ya nggak kacrut. Ternyata kegagalan di situ untuk bertemu di keberhasilan sekarang. Amin. Ya amin. Ya sama lah kayak sekarang gua bikin media ini nih, YouTube ini, produsernya Sandi juga, sama juga. Tapi jadi, memang gue bilang sama Alvin, pandemi ini tidak selalu semerta-merta orang bilang, oh pandemi kita jatuh. Oke, ada kejatuhan, ada keburukan, tapi ya tetap ada sisi positif menurut gue. Iya. Gue sama Alvin sering ngobrol, brainstorming, jadi tuh tiba-tiba satu cerita ini, dari cerita ini, cerita ini nggak, cerita satu langsung jadi Mbak. Oh iya. Cerita ini, Vin mahal Vin jadi. Yang ini nggak bisa Cup, ini minimal 1 M. Gimana Cup ini ya? Ya udahlah. Tapi kan kalau lu jadi scriptwriter gue udah tahu lama. Tapi Alvin jadi sutradara gue juga baru tahu Vin dari Ucup. Ya gue tahu lu lah dulu. Pasti tahu lah, gue tahu Alvin lah tahu. Ya makanya gue bilang paten lu lagi. Siapa Vin? Mulai dari akhirnya lu di masa akhirnya, wah sutradara juga gue, silahkan Vin. Sebenarnya nggak sutradara gue juga, jadi kayak apa ya Mbak, gue tuh ceritanya dulu kecil emang semua anak kan berkhayal. Iya. Kan, udah gitu gue dari kecil emang melek tuh udah lihat bokap gue emang bikin film kan. Oh bokap lu bikin film juga? Bukan kakek lu aja berarti ya? Jadi gue mikirnya, oh iya gue dari kecil dibawa ke set sama dia, dibawa ke ini gitu, terus kenal sama sutradara-sutradara yang menurut gue kayak, awalnya tuh profesi ini buat gue kayak, ini orang yang teriak action, ini orang yang teriak cut, ini orang yang memimpin di sebuah produksi
Begitu dia bilang action, semua orang gerak. Gitu. Begitu dia bilang cut, semua orang diem. Iya. Jadi gue keren banget. Wah, gila, ini keren banget. Jadi gue mesti sebut namanya Teguh Karya. Jadi buat gue tuh om lah gue sebutnya ya. Jadi gue ngeliatnya kayak, wah ini keren banget gitu. Terus ada satu kesempatan gue diminta buat teriak action. Itu momentum banget. Ya, oke. Ya, anak kecil. Berapa tuh? Wah, berapa ya? 89 kali ya? Oh iya. Itu film tahun 86. Kita umur berapa ya? 6 tahun? 86. 6-7 Ya, tahun. kira-kira 6-7 Kalau tahun. lu lahiran 79, lu 7 tahun. Jadi ada satu momen, itu filmnya Pacar Ketinggalan Kereta. Tahu gua. Gitu ya. Terus bokap sebagai produser, waktu itu almarhum bokap udah nggak ada. Terus gue dikasih kesempatan sama Devin. Gitu. Jadi gue datang ke lokasi. Sebenarnya lokasi itu tuh kayak bukan lokasi pas syuting beneran. Yang sutradara itu bokap lo tuh kakek lu? Kakek gue. Kakek lu ya? Yang sutradara. Kalau bokap gue lebih ke produser. Oh, oke. Bokap produser. Jadi saat itu kesempatannya gue teriak tuh action. Lu bayangin deh anak kecil. Jadi skrip saat- kita di 2006 tuh judul Sutradara. Hah? Itu dari cerita itu. Oh, Jadi iya, waktu iya. itu ada kesempatan, ada kayak semacam workshop atau apa ya di rumahnya almarhum Teguh Karya. Ada satu adegan gitu, tapi itu bukan adegan filmnya. Jadi gue lagi duduk di ini sama bokap, terus gue teriak aja gitu. Di situ momentum gue tuh, gila ini cool banget. Dan semua orang saat dengar teriak action, semua orang gerak kan. Iya, betul. Maksudnya, terus gue habis itu gue nonton Saur Sepuh lah, nonton film-film yang kolosal, terus gue cerita sama bokap, ini tuh pas mulai sutradara, terus gue sering dibikin kayak diliatin behind the scene-nya gitu kan ya. Dan film Pacar Ketinggalan Kereta saat itu tuh bener-bener film yang musikal kolosal, jadi ini sebuah stasiun kereta, terus ada adegan apa segala gitu. Nah, terus gue ngeliat, ini semua direct by person ini gitu. Ya, cuma sebatas itu gue mengenal saudara. Udah gede terus, bokap juga udah nggak bikin film lagi kan. Akhirnya kata Ucup tadi bilang, gue suka di production, gue coba di event organizer kan, semuanya tuh stuck lah, bosen gitu. Skrip 2006 itu berasal dari cerita Alvin yang Cup sama yang dia bilang. Waktu kecil gue punya kesempatan di sebelahnya Teguh Karya, dikasih kesempatan untuk itu last scene ya, scene penutup. Iya, jadi sebenarnya itu lebih ke, gue agak lupa sih Cup sebenarnya. Jadi disuruh set gitu. action, gue pingin banget tema ini. Berdua tuh kita ngetik, sampai kita nyari pemodal, kita sampai ke kebun jeruk kayak hujan-hujan ya dulu ya. Dan tuh film judulnya Sutradara. Tapi emang Kegagalan kita saat itu, malam-malam hujan-hujan makan di bubur kacang hijau. Kita harus jadi nih, Cup, tapi ternyata nggak jadi ya, nggak saat itu, bukan momen kita. bukan apa ya. Itu 2006 tuh ya. 2006 kita pisah sebentar, Alvin dengan aktivitas IO ya? IO-nya yang terus berkembang, dan gue masuk ke sitkom OB saat itu di RCTI. Gue punya karir di situ sampai nikah, udah ngomong-ngomong nggak pernah ketemu tuh. Karena apa? Kita masih passion sama industri masing-masing. Makanya gue bilang pandemi ini membawa berkah juga buat kita. Iya. Tapi gue dengar ceritanya Alvin, sebetulnya dia mempunyai kesempatan itu, gue juga sebenarnya bisa mempunyai kesempatan itu, cuma karena gue belum meninggal. Dan kakek lu tuh meninggal muda ya? 55 tahun. 55 tahun ya? Iya. Jadi kebetulan juga memang sepertinya kayak legacy itu nggak diterusin ke bawahnya gitu. Tapi kakek lu tuh ini kan, pemain film. Pemain film dan sutradara. Pemain film. Iya, sutradara. Dia memang Bapak Alam Surawijaya. harus disebut Iya, dong. Alam Rengga Surawijaya, dia ada beberapa film, dia banyak juga jadi aktor juga, termasuk kayak Si Buta Gua Hantu dan tapi karya dia sebagai sutradara yang paling terkenal tuh Nyi Ronggeng sama Janur Kuning. Ya. Dan nenek gua itu yang pegang teater Kayana. Dulu di Jalan Lombok, jadi dulu zamannya Bung Karno. Siapa sih? Rano Karno itu pada kalau kecil tuh ngumpul di situ semua. Teater Kayana. Diki Zulkarnain, Ompong itu pada nongkrong di situ. Iya, Pak Harjat. Iya. Masih itu sih. Jadi kalau gue lihat dari kalian berdua ya, kakek-kakek kalian itu berawal dari sutradara film perjuangan. Iya. Ya kan? Iya. Karena kan lepas dari kemerdekaan Indonesia itu terus pemerintah ingin berusaha memberikan ke generasi berikutnya, kita tuh tidak gampang loh. Mereka lo harus ingat. Gitu kan. Perjuangan terus. Tapi ngomongin profesi sutradara ya, itu membawa traumatis sendiri buat keluarga gua.
Jadi kakek gue itu, lo tau lah sutradara kan tidurnya itu bisa sehari nggak tidur. Nah kakek gue itu benar-benar seniman, nggak pernah mandi gitu kan. Dia selesai di Cirebon ngambil scene-nya Janur Kuning itu, pasti dia ke Majalengka buat nonton wayang. Oh ya? Iya. Itu tuh kayak ini, apa maksudnya itu kayak refreshment buat dia? Iya, buat refreshment buat dia. Jadi kalau orang-orang refreshment itu tidur, dia Enggak, dia nonton wayang sampai pagi. Oh ya? Misalnya syuting kelar jam 1, jam 2. Dia ke Majalengka 1 jam, nonton wayang. Itu bisa sampai jam 5 pagi, subuh baru tidur. Besoknya pagi udah mesti syuting lagi, dia balik lagi ke Cirebon. Wih gila. Nah ya kayak gitu ya sebenarnya mungkin itu multi sebab juga, tapi mereka berpikir ya kerja sutradara itu ya bisa buat lo mati muda juga. bicara dedikasi kakek lo seperti itu, dia juga punya cerita. Seputar kakeknya Alvin itu family man. Ya. Jadi waktu itu tante siapa, Vin? Yang gara-gara bonekanya ketinggalan, bulingnya ketinggalan. Guling ya. Jadi itu ada, gue gue dapat cerita dari tante gue juga sih. Jadi si Usmar Ismail ini pernah satu ketika dia tuh punya kebiasaan gini. Dia tuh katanya punya kebiasaan mau syuting di suatu lokasi misalnya di Bandung. Sebelum syuting mulai dia bawa keluarga dulu tuh semua. Main dulu apa dulu. Jadi buat dia mungkin suatu hal yang refresh sebelum dia kerja ya. Setelah dia udah selesai, keluarganya udah pulang, dianterin pulang dulu baru besoknya dia syuting. Itu cerita yang gue dapat langsung dari tante gue juga, sama om gue yang masih ada sekarang. Nah terus suatu ketika nih anak yang paling kecilnya dia, kita sebutnya tante baby, dia tuh ketinggalan guling di hotel apa gitu. Nah syutingnya tuh jauh sekali dari hotel itu, jadi dia udah rombongan udah pulang. Nah dia dari jalan si tante baby bilang nih mungkin ya, dialognya gue juga nggak tahu persisnya, artinya dia bilang bahwa ini gulingnya ketinggalan. Mudah-mudahan Tante Baby kalau nonton ntar bisa kasih tahu nih di komen yang benernya gimana sih sebenarnya ceritanya. Nah, dia bilang ya akhirnya Opa Usmar tuh balik lagi sendirian nyetir mobil khusus buat ngambil gulingnya dia. Balik lagi. Jadi gue pikir dari cerita itu gue terinspirasi bahwa wah ini segitu kompleks pekerjaan saudara, mesti ngumpulin mikirin macam-macam, masih mikirin itu. Jadi buat dia, jadi gue anggap bahwa oh ini sebenarnya family man buat dia gitu. Itu aja yang gue. Mungkin kakek gue versi bandel ya. Jadi kesamaan kakek kalian itu ya. Gue versi gaya, kakek dia versi bandel, kakek gue versi bandel. Kesamaan kakek kalian itu kayaknya rasa lelah dan capek tidak mau dirasakan. Iya, benar. Terus lo pergi usia 55. 55. sama 50. 50 Pak. Dia kan. Iya tuh. Kayaknya film kedua kita tukeran mau nggak? Lo sebenarnya bisa jadi astronot kan? Gue menulis saja. Tulis manis, anak gue, istri gue, makan-makan rumah, udah happy gitu. Tapi berkah pandemi ini yang akhirnya terkait dengan karya lo berdua sekarang nih apa sih? Gue ngerasanya ini sebetulnya kalau gue lihat ya dari glancing dari yang materi yang lo kasih ini tentang film Dengar ini kayaknya horornya ini lebih kayak kalau misalnya anak sekolah sekarang nggak bisa sekolah jadi online gitu. Ini apa setannya online juga ya? Jadi kan kalau kayak kondisi pandemi ya, semua bisnis lagi dulu, kita balik ke siapa sih, ke teman kan? Iya. Kebetulan ya masih sinergi, gue maaf bidangnya sama, gitu. Sebenarnya sebelum dengar ini dari tema horor ini banyak, dari tema tentang ayah anak karena kita juga dekat sama bokap, apalagi film kemarin naik berapa kali itu yang akhirnya di budgetnya nggak bisa, mau tayang di mana, dari mau tayang di mana bioskopnya nggak mungkin. Sekarang apa sih yang lagi ini? Semua dari rumah. Sudah tercetus lah dari Alvin. Kebetulan Alvin tuh lebih ngerti soal live. Ibaratnya dia dulu kan yang foundernya Gigi Live pertama kali. Alvin, dia lebih mengerti bagaimana teknis menyaksikan sesuatu dari rumah live. Alvin sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi kenapa pilihan lo horor? Karena gue sih, tapi benar juga sih, memang kan film Indonesia itu pada saat terpuruk itu semi bokep yang ini. Ya kan, semi bokep. Karena kehororan ekonomi menurun juga horor. Iya, pandemi ya. Iya. Nggak usah ada penampakan, kredit, pajak. Tapi benar juga sih, memang gue ngomongin pandemi ini ya.
awal-awal pandemi gue inget banget premiumnya dikasih gratis. Tapi lu malah milih horor nih, gitu. Maksudnya kan kan gini, kalau gue ngebayangin kalau misalnya gitu kan orang di rumah dikasih nonton gratis gitu kan. Iya udah pasti di rumah mulu. Di rumah mulu kan? Biar lo di rumah mulu. Gini gue sebenarnya cuma beranalogikan aja dengan kayak gini. Pada saat film Indonesia terpuruk sebelum ada AADC kan gitu. Terus semua Budi Maestik tuh semuanya Inneke Koesherawati yang dulu waktu belum tobat gitu kan pada masih ya pokoknya rame lah gitu ya. Bahkan bulu ketek aja udah bisa menjadi sesuatu yang tempting gitu untuk dijadiin poster film. Walaupun isinya kacrut semua gitu. Gimana, mau jelasin lo apa gue nih, Vin? Soal? Enggak, tapi analoginya sekarang. Nah, kemudian kan masuk AADC dan Gue tadi momentum ya? Semua momentum. Gue tarik sedikit ya sejarah perfilman kita ya. Banyak yang mungkin Boa pun juga berusaha banyak baca, Alvin pun berusaha banyak baca. Dan gue yang nggak yakin anak milenial yang suka horor berusaha mencari nggak. Jadi gue ambil kesempatan di sini bahwa gue udah bilang Alvin bahwa horor itu adalah bagian dari budaya Indonesia. Oh iya, betul. Let's say lah, nama-nama urban legend. Oh iya. Hantu Jeruk Purut, Pendeta Jeruk Purut itu. Suster Ngesot. Suster Ngesot. Pocong, genderuwo. Oke. Itu jadi label nasional kita lah untuk horor lah ya. Kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi kalau kita mau coba tarik kapan sih sebenarnya horor itu dimulai? Itu tahun 1934. Oke. Itu filmmaker yang dia memproduksi dan dia juga mensutradarai, dia kebetulan berdarah Cina, Indo. Kayak namanya The Teng Chun. The Teng Chun ya. Oke. Dia itu orang yang beradab, mendirikan sendiri PH-nya bernama Chino Motion Pictures. Itu dia yang bikin. Iya. Itu 1934, dia sebenarnya nggak cuma bikin itu, tapi bisa dikatakan dia pertama membuat genre horor dengan modal sendiri. Dan kita kan 1942 dijajah Jepang, itu semua film-film kita payah lah. Iya. Itu mati suri pertama perfilman kita. Sebelum yang setelah itu ya. Setelah itu kita boleh bangkit tuh di 70 sampai 90 tuh, mulai tuh yang mulai katanya almarhum Tante Susana yang terkenal itu, Beranak Dalam Kubur, Bayi Ajaib. Nah, sama kayak dengar nih. Semua yang takut pun harus nonton, saat itu juga harus nonton Beranak Dalam Kubur. Nah, horor mulai tuh dibumbui oleh komedi, buka-bukaan, komedi yang paling terkenal ya itulah yang Tante Susana bilang, Mas, satenya 100 tusuk, kabur, Oke. Terus kita mulai kena mati suri lagi yang berdua Evin ya. 90 soalnya kan ngomong sama 90-an. Iya. 92 itu Piala Citra yang terakhir. Iya. Mati suri lagi kita tuh. Mati suri. Mulai bangkit lagi 2000. Nah, bagi Indonesia enggak. Bangkit justru Rizal Motovani dulu. Jelangkung. Jelangkung dulu ADC dulu sih? Jelangkung dulu. ADC dulu kah? Jelangkung kayaknya. ADC 2000 ADC. 2002 ya? 2002. Iya. Nah, begitu mulai naik tuh kan, karena kan film horor sebenarnya kalau dipikirin di situ juga Rizal Motovani mengemas dengan segala keminimalisan, dengan apa yang gua sama Alvin lakukan sekarang di pandemi ini, dengan segala minimalis keterbatasan kita coba bangkitkan lewat horor. Nah, tapi diferensiasinya di mana, Vin? Maksudnya kan sekarang ini kan terkait pandemi kan. Maksudnya kalau horor Indonesia itu kenapa gue bisa bilang lebih menyeramkan karena mostly yang gue lihat kecuali horor-horor yang buat FTV ya. Kalau yang di produksi bener-bener film di serius itu sebenarnya lu menampilkan hantunya itu nggak perlu yang hantu ketek-ketekan yang mesti seram gitu kan. Yang kayak ada satu adegan jelangkung tuh yang cuma ada anak duduk terus tiba-tiba anak yang sama bisa jalan gitu misalnya. Buat gua selaku orang Indonesia yang tinggal di Indonesia itu lebih menyeramkan karena itu can happen to us juga gitu kan. Kalau hantunya di luar negeri gitu kayak Scream apa gitu kan thriller ya. Tapi kalau yang ngomongin soal hantu kan kalau di luar negeri kayaknya jauh deh hantunya jauh. Tapi walaupun sebenarnya ketakutan hantu sama satu lagi Bob, sebelum lo jawab apa diferensiasinya ya. Yang membedakan film hantu dan film thriller itu kan Kotler itu sebenarnya ujungnya yang ditakutin karena dia bisa membunuh. Nah kalau hantu yang lebih psikopat ya. Ya psikopat, psikopat. Nah, ini
ya, si hantunya ini ujungnya apa sih yang ditakutin? Atau memang karena penampakannya aja? Atau memang karena satu intimidasinya dia aja? Itu yang, dan memang balik lagi jawabannya kalau bisa diferensiasinya dengan horor biasa gitu. Karena dengan terkait pandemi apa sih si? Gue coba jawab ya. Jadi basicnya kenapa kita pilih horor itu yang pertama itu emang basicnya gini sih. Kalau dibilang based on experience bener juga. Jadi gue punya experience juga sebelumnya. Nah, ini cerita karakter kita itu sebenarnya terinspirasi sama ceritanya istri gue nih. Oke. Dia waktu setelah gue nikah dia dari mulai bisa mimpi, terus dia bisa dengar gitu ya, terus sering digangguin, ini ceritanya gitu. Iya. Dan ini bener-bener dialamin. Nah dari situ gue cerita, lu seru juga nih kita bikin film aja nih, gitu. Iya. Cerita lo gitu kan ya, bini gue. Terus dia bilang, aduh jangan deh, serem gitu kan. Bini gue orang yang penakut, sorry ya, gue bilang penakut, emang dia penakut sebenarnya. Di rumah juga dia nggak berani sendirian mulu gitu kan. Kalau dia mah berani. Oh, berani ya. Kalau gue ajak berantem. Ya kan terus udah akhirnya dari situ gue lihat oke ini seru karena ini berasa real di depan dan gue ngalamin. Jadi itu yang mau gue angkat sebenarnya. Makanya gue bilang gue kasih judul dengar itu karena banyak orang yang dengar cerita dari gue juga. Gue cuma bisa dengar nih. Kayak lu dengar nggak sih? Tadi ada suara-suara. Lu dengar nggak sih gitu? Oh, oke. Oh, dengar itu dari situ ya? Jadi lu dengar nggak tadi ada suara ini? Kebanyakan orang tuh begitu. Jadi gue pikir lu tadi lihat itu nggak? Itu kan ekstrim. Iya. Wah, gue nggak ngeliat apa-apaan gitu. Nggak lu dengar? Iya, gue juga dengar gitu. Iya. Jadi kan gitu ya cerita-cerita dari tongkrongan. Iya. Gue bilang, lu mesti, oke, berarti mungkin indera pertama yang kita mau angkat dengar. Iya. Mungkin itu yang pertama. Jadi penampakan itu buat gua pribadi yang ketiga atau yang keempat. Tapi denger dulu yang pertama. Iya. Gitu ya. Gue juga nggak tahu kalau gue bisa ngomong sama hantu nih sekarang gue tanya, lu kalau punya kemampuan berkomunikasi sama orang mendingan lo kasih lihat apa lo kasih dengar suaranya? Iya. 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 Itu kalau tuh hantu bilang, gue cuma bisa ngasih dengar suara gue misalnya, atau gue cuma bisa langsung kasih lihat. Kayaknya kalau kata orang-orang tuh hantu yang bisa ngasih lihat wujudnya katanya udah canggih. Ya, Gitu, ceritanya sih gitu ya dari riset dari ini. Terus akhirnya udah dari situ. Perbedaannya sama genre film horor, yang pertama medianya beda. Nah, itu yang kamu tahu. Kita menayangkan beda. Ini terus terang gue experience karena gue basicnya di dunia live streaming. Yeah. Tadi gue cerita, gue melakukan live streaming dari 2012, 2013. Cuma gue melakukannya adalah musik waktu itu. Jadi alhamdulillahnya karya kita bareng-bareng dulu diakui sama diapresiasi oleh masyarakat. Bahwa kita yang pertama melakukan live streaming konser di Indonesia dengan standar broadcast. Iya, iya. Waktu itu 2013 kalau nggak salah. Dari situ gue dapat banget hype-nya, Mbak. Jadi gue dapat banget orang di rumah nonton live ya, nonton musik gitu ya. Orang sambil ini lihat gitu, apa maksudnya menikmati musiknya, terus gitu oke. Terus gue lihat wah ini harusnya film bisa gitu. Film bisa interaksi sama kayak kita di rumah kita nyanyi bareng sama vokalisnya di panggung. Itu yang biasa kita lakukan sekarang semua kan. Jadi sang vokalis di atas panggung, lo bernyanyi bareng sama penonton yang di rumah dan disaksikan live. Terus gue pikir gitu, terus waktu kecil gue punya pengalaman diajak nonton Rocky sama bokap nih, ya kan. Terus gue teriak dong, wih ini dong, pukul belakangnya gitu. Itu kejadian yang sama. Jadi gue berdua nonton bokap gue nonton Rocky yang dulu lawannya si siapa tuh? Oh si Mr. T. Mr. T. Oh, iya. Gue lagi nonton. Iya sebenarnya kan sebagai anak-anak yang mesti Iya dong. yang ini. Gue lagi nonton. Tiba-tiba di sebelah gue bapak gue nih. Ayo Rocky. Bukan gue. Itu bener banget. Maksudnya, iya kan. Terus lu bisa bayangin nggak saat gue bilang, ini apa namanya? Itu dia tuh mukulnya kiri mulu. Terus dia bilang, jadi gimana dong nih? Kalau misalnya lo tiba-tiba kan kesel ya, ini orang ngomong mulu, gue lagi ini gitu kan. Terus dia ngomong sama gue, jadi mesti gimana? Pakai tangan kanan dong, gitu kan. Terus maksudnya dari situ, gue punya imajinasi itu. Dari kecil gue udah punya imajinasi nih, orang-orang bikin film gimana sih? Gitu kan, kayak misalnya bikin film hantu, udah tahu hantunya di situ. Tapi lu bukannya kabur, malah lo samperin. Kan kita saya pengen teriak. Itu ada hantunya di belakang. Oh iya, gitu kan. iya. Terus gimana caranya suatu saat kita bisa melakukan hal itu, si orangnya nengok ke kita, jadi di situ ada setannya, jadi gua nggak bisa ke situ. Lu bisa bayangin ya sih? Iya. Kan, interaksi yang kira-kira kita bantuin dia, Iya. gitu kan. Itu aja hayalan liar gua. Terjawab nggak tuh, Bang? Iya, gue terjawab. Tapi kan gini,
Gue sebenarnya pengen yang gue buat penasaran dan gue exciting juga gitu. Excitingnya itu adalah sebelum gue nonton, gue pengen fulfill expectationnya aja gitu. Iya. Ini si penonton itu become the part of film ini, atau mereka itu melihat orang yang saling berinteraksi dalam satu platform media gitu, misalnya kayak Zoom atau Skype gitu misalnya. Itu interaktifnya tuh dari sisi mananya sih? Kalau kita mulainya gini sih, sebenarnya gue bilang sama Ucup, ini horor genre yang kita pilih. Sebenarnya yang kita mau tampilin ini sebenarnya sebuah wahana nih. Oh. Sebuah wahana yang baru yang bisa kita deliver ke masyarakat. Hopefully masyarakat juga interest sama wahana ini. Oh, okay. Kayak misalnya sebuah wahana kalau naik ke roller coaster, Oh, kan jadi lu punya lu rasa yang becoming a part of the movie berarti ya si penonton. iya, jadi gue pengennya adalah kalau bisa ini ada experience aja dulu. Iya, Experience baru yang belum pernah dirasain sebelumnya, itu aja dulu. Apa jangan kasih tahu sekarang biar experience-nya. Oh iya benar. Ya itu dia. Untung dia ngomongin, kalau nggak gua ngomong. Kalau pendapat subjektif lo berdua aja nih ya. Scale 1 to 10 seserem apa sih? Keseserem apa ya? Seserem apa? Scale 1 to 10 lah. Kalau dari subjektif lo aja ya. Gue, Subjektif lo ya. kalau dari gue gimana ya? Gue nggak terlalu cepat. Orangnya tuh gue nggak sereman. Gue. Orangnya nggak serem. Berarti kalau misalnya orang lo nggak sereman, buat common people berarti serem. Karena dia orangnya nggak sereman. Jadi yang menurut dia nggak serem. Sorry gue potong. Gue Trailer yang kemarin kita sebar bagi kita berdua. Invitation. Gue lebih pada ke Vin, shotnya oke. Vin, colornya Yeah. oke. Vin, artisnya intonasinya bagus. Gue lebih begitu. Ternyata istri dari produser lo ini, bini gue nggak mau nonton. Lah, trailer yang kemarin, iya udah nonton, nggak mau nonton. Itu trailer itu. Oh gitu, segitu serem ya? Gue bilang, gue kemarin lebih pada ke kecantikan shot. Karena gue nggak banyak ada di lokasi. Iya. Dia kan nanya, Cuk, nih jadi gimana? Oke kok Vin, nggak masalah. Cantik, gue lebih pada ke jadinya ke Iya, teknis. teknis ya. Ternyata beberapa orang kemarin guys sepupu gue, iyalah ya, gue merinding juga ngeliat trailernya. Oh segitunya ya. Tapi saya sih gitu, kalau sutradaranya penakut jadi nggak serem. Kalau saudaranya nggak takut. Kalau mau buat horor. Iya kan? Jadi dia kan tesnya dia benar-benar dia mau bikin sesuatu yang menurut dia serem. Sementara dia bukan penakut, jadi buat orang biasa mungkin dia sangat Kalau menakutkan menurut juga. gue, kalau yang punya uang saudaranya penakut, nggak akan bikin film horor. Gue bikin lapangan basket aja. Iya. Gitu. Ada satu lagi, untuk gua film horor itu sangat berkesan. Kalau dalam waktu, bini gua selalu bilang, gua nggak pernah mau nonton film horor. Kok bini gua nggak pernah nonton film. Gua nonton film horor, tapi gua begini matanya. Kalau gua tetap nonton. Bini gua itu bilang kalau gua nonton film horor itu 2 minggu gua nggak bisa tidur. Oke. Nah, menurut lo bakal meet expectation itu nggak? Lo nonton film ini 2 minggu lo nggak bisa tidur. Nggak bener, dan itu ada orang yang horor 2 minggu nggak bisa tidur. Dengan pasti kan bini lo sebenarnya nontonnya film yang sifatnya bioskop ya. Iya. Theatrical itu hanya tampilan dia. Lo bayangkan aja ini akan berinteraksi. Jadi gini, sama gue punya share sedikit aja pengalaman ya bini gue. Bini gue kalau nonton film horor bareng gue, dia nggak lihat depan terus, dia ngeliat ke gue tuh. Dia ngeliat ke gue. Terus kalau gue udah mulai gini, ini pasti bentar lagi. Film horor itu secara flow, secara emosional bisa kita tebak, bener nggak? Betul. Sedikit-sedikit. Begitu musiknya mulai ini, tutup pintu, terus nggak ada. Buka pintu, begitu tutup pintu kedua baru ada. Yeah. Kayak gitu-gitulah kira-kira. Jadi gue tuh kalau lihat film horor sampai sekarang, Mbak, gue tuh kayak, oh ini. Atau kalau nggak gue ngomel, kok belum keluar-keluar nih setannya udah gitu. Iya kan? Iya. Mesti setannya mesti keluar nih Iya, sekarang. iya. Kayak gitu ya. Karena buat gue, kalau kita lagi naik roller coaster aja, begitu dia turun kan udah nggak mungkin lama ya. Iya. Kan kita nggak mungkin naik terus lama, Iya. kapan naiknya. Iya, Ya, iya. kayak gitu. Makanya gue bilang, gue bikin wahana. Sampai harus research nih sama bini gue. Dia bilang, ini udah serem belum nih? Belum. Wah, belum. Ya udah deh, cari lagi. Ini penampakannya di mana? Dicari. Terus ngobrol sama Ucup bikin ceritanya kan. Gue ngayalin gitu kan, Cup, nanti harus ada di sini, harus ada di sini. Gitu. Momen-momen yang menurut gue kayak nggak bisa standar. Akhirnya satu temen gue cerita, lo nggak bisa ngikutin apa yang jadi lo standarin. Karena ini lo mesti kasih sesuatu yang buat orang-orang bahwa standar aja yang lo kasih. Ini lama banget, Mbak, gue bikinnya. Tutup pintu, kebuka, standar. Nggak. Tutup pintu, terus
apa namanya, hantunya mulai keluar pas kapan. Iya. Itu kan kalau kita bikin film action, kita udah mikirin raja terakhirnya kalahnya macam gimana nih. Iya. Kayak Jet Li tendangan bayangan Iya, itu, ya kan, iya. kayak gitu. Nah ini mesti mikirin juga nih hantu pertama kali keluarnya gimana, mesti keren. Iya, iya, Ya kan, iya. terus yang terakhir Dan ini nggak mainstream ya? nggak. Ini mesti keren aja. Setiap pengeluaran hantunya itu gue mesti bikin ini. Nah dari situ makanya gue berpikir jangan sampai ada orang bisa nebak. Iya, iya. Nah, kan gitu ya. Itu. Apalagi ini interaktif ya? Apalagi interaktif ya kan, orang mesti merhatiin dari awal gitu kan. Ya gue pikirnya makanya itu lumayan lama kan kita bikin naskah. Gua nulisnya juga nggak bisa memposisikan banget seperti yang orang lain, gimana ya? Gua memposisikan cuma kalau gua nonton. Tapi lu bikin skripnya itu tense-nya lu buat stabil tinggi terus atau? Gini, jadi banyak brainstorm juga sama Alvin kan. Basicnya pokoknya Alvin. Iya. Kembangin di awal, oke gua kembangin ya. Bener kata Alvin, jadi tolak ukurnya juga istri dia. Kalau kata istri dia belum serem ya. Tapi untung bini gue cepet bilang serem ya. Ya kelar-kelar kalau nggak ada. Belum serem. Oh. Lu pada aja Alvin nggak seru-seru. Tapi gue yang nulis ya, lumayan serem. Sendirian, gue begadang-begadang. Setelah sekian lama gue tidak menulis, akhirnya gue begadang-begadang lagi. Akhirnya gue seru sendiri. Iya. Bini gue udah, kamu tidur dulu, nggak bisa. Iya. Kalau aku nunggu besok pagi, udah interestnya beda. Aku harus terusin. Iya. Ini sekarang saat ini kita lagi masuk audio mixing mastering. Iya. Lagi bikin ini. Ini si kebetulan ini sepupu gue juga yang bikin audionya kan. Dia bilang ini udah belum, udah keren, udah oke belum? Nggak oke. Ini hantu harus bersuara. Iya. Karena ini nih kita punya karakter hantunya bisa mengeluarkan suara nih, bisa bicara. Iya. Jadi gue nggak bisa bayangkan ini saat dia bicara suaranya kayak apa. Iya. Kan? Jadi itu karena itu buat gue sakral. Kalau gue punya satu karakter hantu, dia bisa mengeluarkan suara. Ini film judulnya Dengar. Iya. Orang-orang yang bisa dengar suara itu, Iya. ini mesti ini banget, mesti sudah Gak semua orang bisa denger pokoknya. kan. Jadi di situ kita angkat satu cerita yang menarik banget. Dan penonton lo jadi salah satu orang yang bisa denger artinya. Iya dong. Iya kan? Iya. Salah satu orang yang bisa denger Bisa dengar. si suara hantu ini gitu. Iya. Dengan nonton ini kan. Dengan nonton Iya. ini. Seru sih, gue juga pengen nonton sih. Nah suaranya kayak gimana gitu kan, tantangan banget kan. Iya. Suaranya. Gue pengen tahu juga nih saudara, jeng-jengnya sebanyak apa? Apa memang lu nggak main jeng-jeng, lu nggak main itu? Karena kalau konsep dari film dengar ini kan, sebenarnya justru lu dalam satu keadaan biasa, gitu kan? Kalau gue di kepala gue ya, lu dalam satu keadaan biasa, di dalam satu lingkungan yang memang ada setannya, lu mendengar sesuatu gitu, yang di luar dari suara-suara normal. Gitu kan. Bener. Jeng-jengnya sebanyak apa? Apa lo gak main jeng-jeng terlalu? Jeng-jeng. Jeng-jeng tuh tadinya gue bilang, nih waktu baca naskah Ucup, nih jeng-jengnya mau kita tulis nggak di naskah? Jeng-jeng. Oh gitu ya? Lo pada ngomong gini gue jadi inget industri lagi ya. Apa namanya, pola penulisan industri itu udah banyak yang semaunya juga. Iya. Jadi gue penulis sitkom dulu sama dia. Gue nulis sitkom, tapi gue tidak pernah nulis sinetron jeng-jeng gitu. Kan kalau di sinetron tuh kalau misalnya ada dialog ya. Oh, jadi dia pelakunya jeng-jeng, kaget. Oh, begitu bapaknya jeng-jeng. Iya. Ditulis, ini jeng-jeng ya, ini jeng-jeng. Jadi berarti zoom kaget, zoom ekspresi. Itu Iya. terjadi. Iya. Makanya lo ngomong jeng-jeng, gue jadi ingat. Terjadi di lapangan tuh gue nulis. Itu makanya kenapa gue agak idealis. Gue nggak mau megang sinetron, drama tuh mau. Tadi tuh kekhawatiran gue sebagai sutradara film ini ya, Mbak. Maksudnya ini perdana gue bikin sebuah film dengan durasi panjang. Jadi kan gue bikin experience sebelumnya film-film indie, film-film durasi pendek gitu, kasih pesan satu pesan doang gitu ya, habis itu udah gitu. Terus beberapa experience dapat kesempatan bikin iklan, ngedirect iklan kan 30 second, 30 second, Iya. detik gitu ya. Jadi bener-bener gambar yang kita utamain. Dan itu mesti represent everything. Itu Ya. harus represent gitu kan. Ini baru sekarang bener-bener punya kesempatan yang semua orang nanya gitu, lu gimana pak? Oh iya oke. Jadi gue ada satu momentum saat itu gue tutup tuh semua, udah gue tutup semua. Ini gue. Iya. Karena kalau nggak repot. Betul. Kita tuh mesti punya satu batasan. Udah selesai. Karena kalau ngomongin horor itu banyak banget kayak Damba tadi pasti rasa, oh ini harusnya momentumnya gini. Apalagi di lokasi kan. Iya. Lokasi itu kan semua orang kayak pengen interest.
Mas ininya gini ya, Mas itunya ini ya gitu. Hantunya udah kurang keren Mas gini-gini. Gue bilang enggak. Kalau enggak kita nggak jalan-jalan. Lu mesti tangan besi berarti. Lu mesti tangan besi gitu kan. Ini ada satu kesulitan nih, pengen gue share juga. Kita casting tuh via Zoom. Nah, Ini menarik. Jadi gini, kalau gue pengalaman gue casting selama ini, gue lihat orangnya, gue lihat looknya, gue lihat intonasi bicaranya, gue feel sama orangnya kan begini Gesturnya, kayak kita gesturnya. gesturnya gitu. Nah ini pada saat Zoom susah banget Mbak. Jadi ada satu karakter yang nggak dapat produser gue sampai bilang apa namanya? Dia bilang, Mas, ini ada berapa? Pilih aja Mas. Kok gue apa ya? Yo, plus kasih datang nggak mau. Ya. Begitu pas gue datang kacrut semua. Gue live dulu ya coba begini semua siapin. Jadi hari ini Pak ya. Pas gue datang pas kacrut semua. Itu lumayan gila loh. Maksudnya kita berusaha menutup ini ya, close apa? Casing tertutup ya. Iya. Tapi antusiasmenya sampai dari daerah. Udah ya. Gue juga pusing. Udah biar yang lain aja yang casting udah pusing juga. Sementara waktu jalan terus. Iya, iya. Dari itu sampai malam dari tiap hari kan kita casting. Iya, ternyata tiap hari. Iya. Jadi lo bayangin isi kepala Alvin itu ya, gue takjub dengan segala permasalahan IO dia gulung tikar. Iya. Yang akhirnya gue melihat, gue cuma nulis lo ngurusin wardrobe. Wah dia perfeksionis. Iya. Kelihatan sih. Dia dalam kondisi minimalis kita dari budget, dari apa namanya equipment, tapi Alvin bisa melibatkan semua orang-orang top dari DOP-nya. DOP-nya kita nggak pakai DOP sembarangan. Iya. Seorang Tono Wisnu. Lalu untuk apa? Adidana untuk properties dan semua untuk yang Ada experience di Mas Dana itu berpengalaman sama Rizal Motovani. Ya kita pakai dia. Semua kenal baik dengan Alvin yang semua menyupport. Alvin, ayo kita ikut, kita ini. Iya. Terus gue kebantu juga karena kebetulan production designernya bini gue kan. Jadi bini gue emang orang visual. Bininya Alvin jago storyboard. Kurang jodoh apa dapat bininya. Tapi ya bikin storyboardnya takut nggak? Hari pertama setelah Mas Dana jadi ini Jabri gua. Ucup karakternya begini. Udah digambar karakternya. Pakai anime tapi serem. Gitu. Terus abis itu kita kebetulan dengan segala apa namanya bantuan Alvin kan kakeknya bukan orang sembarangan ya. Iya. Semua artis-artis yang sekarang dibilang senior itu dulu junior di zaman kakeknya Alvin masih berkibar ya. Ada Bude Jajal Seno, Iya. kita cukup dibantu. Iya. Terus siapa lagi Vin yang produksinya Vin? Produksi siapa lagi yang cukup bantu? Oh, untuk castingnya juga, talent manajemennya juga lumayan ya, dapat bantuan juga. Bagus. Kita jadi menurut gua bilang gue Dia benar-benar dapat bantuan banyak. Bantuan banyak ya. Tapi lo berdua udah satisfy nggak? Maksudnya gini, nggak usah ngomongin orang lah. Lu berdua, terus kayak scriptwriter dan Alvin, terutama Alvin yang jadi sutradara, lu satisfy nggak? Kalau antara gua sama Alvin yang tadinya melebar, akhirnya kita mengerucut, gua satisfy. Ya. Gitu ya. Tapi kalau untuk hasilnya sendiri ya sudah pasti gue harus angkat tangan dengan kinerja Alvin. Alvin tesnya oke. Iya. Dengan segala ketertekanan dia ya. Jangan-jangan sebelum mulai ini lu belum berubah, Min. Sebelum mulai ini lu belum berubah. Alvin benar-benar memperjuangkan semuanya sampai untuk adegan di mobil dia harus mengorbankan mobil dia. Ya udah orang lain yang bayangin mobil dia harus orang lain yang nyetir, yang harus pakai acting karena kita udah adegan action di mobilnya. Iya. Terus itu juga effortnya lebih loh di situ. Kan ini kan sebenarnya posternya nih. Jadi mulainya apa? Kapan sih ininya? Premiernya kapan sih? 10 Juni. Oh, 10 Juni. 10 Juni. Ini kan poster pertama. Tanya dong siapa yang desain? Siapa? Alvin. Alvin sendiri lagi kan? Bukan bini gue. Ntar dia ngomel lagi. Ini kan untuk first poster kan sebenarnya kalau gue lihat ini sebenarnya secara visual communication menurut gue udah bisa kebayangin. Yang nggak ngerti seni ngomong gitu. Iya. Gue nggak ngerti. Ngaco lo. Lu underestimate lu. By visual communication ada nggak yang memang udah mulai mendekati ke teasernya? Kayaknya lu boleh buka nih. Gue penasaran lu buka deh. Gue soalnya ini terus terang guys, gue belum lihat nih, dia datang udah ditutupin, nggak boleh dibuka. Kalau yang ini sudah pasti Alvin mengambil freeze dari salah satu scene, bener ya? Ya. Jadi memang ada di trailer itu seperti ini adegannya. Mungkin ada trailernya kan Mbak ya? Iya. Oke. Ini yang pertama yaitu balik dari segi keterburu-buruan Alvin yang antara kita
kita sudah harus promo. Iya. Tapi dari segi below the line-nya kita juga belum matang nih. Akhirnya Alvin, gue nggak banyak ikut campur dan gue nggak banyak mau ikut bilang jangan begini. Nah, gue udah apa yang lu buat gue percaya. Dari awal begini, gue dulu basicnya desain komunikasi visual. Dari awal udah, Vin keren, Vin gue bilang. Tapi di situ masih kurang juga. Tapi untuk ke halayak ini sudah simbol. Udah ada simbolnya. Kayak gimana lah? Jadi kadang ada perdebatan kecil, bukan perdebatan mau gue, tapi lo maunya apa lagi sih? Iya, soalnya terakhir orang Indonesia gini kan, artis-artis pada mamerin kekayaannya gitu kan. Orang Indonesia emang seneng norak-norak gitu. Kalau lo nggak norak justru nggak seneng. Iya jadi. Mau ada artis, udah lah, lihat situ tuh udah gaya lama. Ini udah cukup oke. Iya. Jadi gue di sini punya Enggak, kalau ini sih menurut gue cukup horor. Gue di sini di samping membantu Alvin mengembangkan cerita, tapi gue juga harus mengendalikan. Vin udah enough, lu jangan pegang semua. Coba. Lu wani berapa? Pas we come the first. Ini yang benar-benar Alvin sudah sangat menurut gue di level yang udah lebih lagi ya dalam kegilaan ya. Ya soal filman itu urusan nanti lah. Ya balik urusan nama apa. Ya, kita mukanya ke bawah. Bawah dong. 1, 2, 3. Nextnya. Ini Karakter utamanya namanya Risti Risman. Dia pakai hoodie itu. Pakai hoodie ini itu. yang dia pakai syuting gini. Iya, ini yang dipakai musik. Pakai syuting memang tema dengar itu adalah karakter ini mendengar bisikan-bisikan sampai menurut dia untuk mengurangi bisikan yang mengganggu itu adalah pakai hoodie. Gitu. Mungkin lo bisa jelaskan ini karakter ini bersama. Nah, di sini gue coba nampilin ini, Mbak. Gue coba nampilin si Ghost. Iya. Secara ini ya. Dan emang ini emang gue ambil dari salah satu adegan. Dan emang si Risti ini emang dari SMA kita ceritainnya dia udah bisa mulai dengar tuh. Iya. Jadi di sini bahwa kalau di situ adalah dengar tapi gambarnya adalah orang Ghost lagi main komputer. Kalau di sini emang bener-bener ini dia lagi berusaha komunikasi sama si Ghost-nya gitu. Intinya Risti ini memiliki kelebihan yang bagi dia adalah siksaan. Tapi sebenarnya kalau kita mau bisa menghadapi kelebihan yang dia dapat ini gitu, maksudnya kita itu dia ya, atau siapapun yang memiliki kelebihan ini, kita bisa membantu arwah-arwah yang tersesat di dimensi kita, seperti itu kurang lebih. Jadi arwah ini sebenarnya pengen tolong dong gue harus gimana nih, tapi kalau dia kan kesiksa. Nggak bisa semuanya terima kan? Iya. Ini rencananya kita mau publish setelah tanggal 10, Mbak. Karena dari tanggal 10 kan interaktif. Iya. Habis itu kita akan come up lagi setelah itu seminggu atau 2 minggu setelah itu yang versi non interaktif. Karena yang interaktif ini hanya limited 2.000 orang kan. 2.000 orang ya. Iya. Jadi lo kalau misalnya nggak kebagian lo bisa nonton yang setelahnya. Nah yang setelahnya posternya yang kita highlight ini. Oke. Karena ini adalah kalau poster 1 kan kita Iya, lihat interaktif ya. Nah, interaktif, makanya gua sendiri pilih bahwa ya udah ini interaktif by komputer dan ini emang digital kan. Iya. Gitu. Jadi kalau yang ini lebih ke film. Kenapa interaktif mesti maksimum 2.000 ya Zoom-nya? Enggak sih, sebenarnya kita juga kepengen nggak mau terlalu banyak, tapi nggak mau terlalu dikit. Iya. Gitu. Jadi kesannya limited edition ya, kesannya begitu. Jadi part of our history lah. Gitu kan, 2.000 hanya 2.000 orang. Kalau produser gue Mbak Windy malah bilang kita mesti kasih apresiasi ke 2.000 orang pertama dengan memberikan sertifikat nih bahwa terima kasih sudah jadi part karena kita cetak sejarah nih. Bahasanya gitu. Ini pertama dilakukan di Indonesia, setidaknya di Indonesia gitu kan. Jadi maksudnya ya udah kita akan berikan apresiasi apa ya Mbak? Ya udah kita bikin sertifikat dan itu ide yang bagus banget supaya mereka bisa remind bahwa oh gue nonton tuh film gitu. Nanti kalau untuk mau ikut interaktifnya gimana tuh? Lo harus akses ke bukatiket.com, di situ ada gambar poster kita tuh yang dengar. Lo buka tiket.com, lo buka event, karena masuknya ke kanalnya event. Habis itu lo lihat poster kita, lo klik, lo beli yang interaktif. Kayaknya sekarang kita baru jual yang interaktif. Nanti setelah itu baru kita jual yang non interaktif. Oke. Ya link pertama yang dapat itu jangan lupa ini registrasinya Vin ya.
Iya, karena kebanyakan teman-teman tuh atau Nah, kebanyakan itu yang gue takut yang mau gue lurus itu gitu. kebanyakan teman-teman tuh abis beli, udah nih dapat aja dapat. Dia pikir, oke, gue tinggal klik tanggal 10. Padahal enggak, lo klik sekarang, isi, apa namanya, registrasi. Nah, nanti akan dapat link lagi yang nanti udah siap untuk tanggal 10. Iya. Gitu. Jadi Itu baru yang generasi kita loh. Lo bisa bayangin, yang generasi tante-tante kita yang pengen nonton, banyak yang begitu pola pikirnya. Iya, Bahkan betul. yang umuran kita juga ada. Enggak, gue juga gitu. Makanya gue nanya, ini kan sebenarnya nanyanya kan apa pertanyaan rookie banget gitu. Jauh-jauh. Yang generasi sepuh ya dapat nih buat nanti. Yang umuran kita, oke Cok, nanti malam langsung gue tonton. Hah? Enggak, belum ada nanti malam. Lo nonton apa? Pertanyaan sebelum ya. Banyak yang seperti Iya. itu gitu. Gitu makanya. Tapi ini gue pertanyaan terakhir ya ke Chris ya. Versi interaktif sama versi ini pasti lebih seru versi interaktif dong ya? Enggak juga. Enggak juga. Nah. Gue main denger sendiri sebenarnya. Ini yang main gue denger deh. Ini sih sebenarnya balik lagi. Jadi balik lagi ke gue lah gitu ya. Gue bahkan produser gue aja awal-awal nih nggak tahu. Gue udah diem nih, gue bilang, aduh, gue udah pengen ngomong sebenarnya. Ya udah, akhirnya H- berapa mau syuting, gue bilang, Mbak, gue pengen punya extended scene, gue pengen punya view yang lain, gue bilang gitu. Dia juga bingung kan, view-nya apa mas? Jadi pada saat lo nonton yang interaktif, ya udah. Begitu lo nonton yang keduanya, lo punya view, kita sebutnya ghost view. Jadi gue punya extended shot, itu dari dari matanya si hantu. Oh. Itu siapa yang nulis? Gue nggak tahu. Ya ini kita buat dua sahabat ini berantem. Jadi lo nggak bakalan sama lah. Lo dapat sesuatu yang beda di yang non interaktif. Terus gue punya extended scene lah abis itu. Jadi maksudnya untuk go to kita berharap akan ada lagi kan kelanjutannya kan. Gitu kan. Nah, gue kasih itu yang di non interaktif. Jadi lo misalnya lo ngomong lo Ucup beli yang interaktif, gue beli yang nggak interaktif. Setelah Ucup udah nonton, keren Vin. Ya udah ya gue nggak ada nonton lagi. Ya udah lo nonton itu aja. Pas gue nonton gue ceritain ke Ucup. Keren ya pas kejadian ini Ucup nggak ada. Jadi gue masih bilang itu dia Alvin karena udah lebih dulu main di apa namanya tayangan live gitu. Dia lebih ngerti. Kalau gue kan pure di story. Iya. Tapi emang banyak sih gue emang pelan-pelan gitu karena gue mikirnya ini tim produksi gue tuh kayak apalagi ini kesini apalagi. Iya. Kayaknya udah mulai keselin ya. Kayak kapan dikelarin nih? Dan itu juga dapat curhatan dari sutradara gue. Bung, ini kita take-nya udah sampai ke 5 gitu kan. Action cut ulang gitu kan. Akhirnya gue bilang ya udah akhirnya gitu kan ya. Dan akhirnya emang bener, jadi gue suka dapet tuh direct si artisnya juga dapetnya yang take kesekian gitu kan. Soalnya gimana sih, ini gue kasih tahu, artinya gini, pendekatan produksi kita beda banget. Jadi lo nggak langsung begini ketemu, jadi lo berinteraksi dengan kamera. Iya, beda. Jadi lo acting di depan lo kamera dan seolah-olah ada orang berbalas. Jadi kan istilahnya ada sutradara gue yang akan nge-guide dia beracting. Terus emosinya mesti sama. Ntar dia juga pada saat hari keduanya dia gantian. Orangnya nggak ada di depan dia. Itu jadi kesulitan produksi yang gue bilang kesulitan karena dan kita nggak pernah lihat ada contoh sebelumnya. Jadi kita kayak experience trial and error. Itu yang makanya gue pikir buat teman-teman waktu itu gue sampaikan bahwa kita nggak punya contoh, kita nggak ada contoh. Semua selalu bereksperimen. Bahkan gue menulis naskah keluar dari format standar naskah. Yang gue pikirin gimana caranya Alvin enak syuting karena kan dia pertama kali gue mau bikin dia pusing. Jadilah format yang tercipta secara nggak sengaja saat gua merangkai malam-malam itu. Gini aja deh gitu. Vin ini gini aja ya karena kejadian sehari kan. Gua biasa merangkai cerita kan kejadian dari day 1, day 2, scene 1, scene 2. Ini kejadian sehari. Dan ini satu scene. Satu scene di tempat yang sama. Jadi ya gua harus bikin format sesuai mau gue gitu. Ada satu cerita lucu, Tante Jajang kan nanya kan, Jajang Sendor, berapa scene saya? Gitu kan. Nggak dijawab-jawab sama kita. Gua nggak jawab WhatsApp-nya, Mbak Windy juga nggak jawab WhatsApp-nya, dia marah kan. Ini gimana sih mau bikin film nggak jelas scene-nya? Mesti gini, satu scene bude tapi berjam-jam. Akhirnya kita samperin dong ke rumahnya. Ini sebenarnya film apa? Katanya. Iya, jadi sebenarnya satu scene. Kok satu scene? Jadi gini ceritanya. Itu yang baru di situ. Akhirnya beberapa artis senior pun juga
ya ampun, kok kayak gini sesuatu yang baru. Itu Iya. meskipun udah deg-degan gue datang nih ke artisnya nih. Apalagi kan juga kan kebanyakan kadang kalau kita baru pertama kali, baru pertama kali bikin film. Iya. Ternyata takjub, kayak gini sesuatu yang baru, jadi interest gitu. Kita berdua membuat sesuatu, kita kreasi pada lu berdua juga menciptakan sesuatu yang jadi wadah kita berdua. Ini khusus kita tulis buat gambar. Jadi kita nggak mau kayak tamu-tamu lain datang nggak ngasih apa-apa. Buat kalian, nice one. Wow. Khusus. Coba yang mau dibaca produsernya apa artisnya? Produsernya dong, artisnya. Ini bermula dari sobat ini. Oke. Seperti nama dan Sandi asal SD Besuki. Lalu Ucup bertemu Alvin di SMP Cikini, tercipta karya di masa pandemi. The Bricks berjaya, mahakarya. Berjaya. Kayak ini loh. Kayak Lord. Lord Rangga. Lord Rangga pas ketemu salam mulia jaya jaya. Sebetulnya karena kita sama tiga jaya-jaya. Sama tiga. Ini dari Ucup dan Alvin, thank you Ucup. Thank you, thank you. Alvin. Appreciate loh sama kalian. Mantap. Sukses ya. Amin. Harapan kita sih sebenarnya ya teruslah kita Iya. bikin karya-karya lah gitu, maksudnya nanti nggak usah Sesuai harapan. nggak usah pandemi juga dan lain-lain kan. Ya dong, ya dong. Ya. Thank you Cup, Vin, kita nanti sama-sama promote kalau boleh, nanti kita Sama Bricks Media. Bricks Media. Thank you, sampai Semoga selanjutnya ada Bricks Entertainment. ya, amin. Udah produsernya udah cocok.